Kesaksian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34 berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dan tema yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua bagi kita semua, Gereja Kristen Injili di seluruh Tanah Papua, adalah kekudusan perjamuan malam. Saudara-saudari, sebagaimana kita baca pada pembacaan ini, ada 3 pokok besar yang tersirat di dalamnya. Pokok pertama dari ayat 17 sampai 22, pokok kedua dari ayat 23 sampai dengan 30, dan pokok ketiga dari ayat 31 sampai dengan 34. Namun pada pagi hari ini hanya beberapa ayat yang hendak kita lihat dari pokok-pokok itu. Dan terutama bagian ini berbicara tentang apa yang dijumpai oleh Rasul Paulus yang didengar melalui kabar dan berita yang disampaikan oleh para rasul-rasul lainnya, melalui apa yang mereka jumpai di Korintus. Dalam kesaksian firman pada bagian atau pokok yang pertama, terbaca di ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Kalau kita baca pada 1 Korintus pasal 3, berbicara tentang perselisihan. Di dalam jemaat Tuhan di Korintus, itu ada kelompok atau ada golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Ada golongan yang ketika mereka mendapatkan jadwal melayani, dan lihat umat yang hadir. Kalau ini golongan Paulus yang melayani atau mendapat jadwal golongan Apolos, maka pasti ada banyak hal yang mereka buat tidak menyenangkan. Ada perbedaan dalam pelayanan. Kalau yang melayani atau kelompok Paulus, yang hadir di antara umat itu ada golongan dari kelompok Apolos, maka pelayanan yang terjadi tidak memuaskan juga. Paulus sebagai seorang rasul yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan iman umat di Korintus, maka dia menyampaikan hal ini. Lebih-lebih lagi dalam pelayanan perjamuan Tuhan, atau yang kita biasa sebut perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam perjamuan kudus itu sendiri, kita harus mengerti, itu bikin apa datang dalam perjamuan kudus. Itu perjamuan Tuhan. Kepala meja dari seluruh perjamuan itu adalah Yesus Kristus. Yang harus dipahami oleh semua orang percaya, bahwa Yesus yang adalah kepala perjamuan itu sudah mengorbankan dirinya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 26, dalam penetapan perjamuan malam, Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah. Lalu sesudah itu ia mengambil cawan minuman syukur, yang di atasnya dia mengucap syukur, katanya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal ini menunjukkan dan menjelaskan bagaimana kalau ketika kita ada di dalam pelayanan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, atau pelayanan
gereja. Sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan kelompok atau golongan yang terjadi di dalam pelayanan perjamuan meja ini. Maka pada ayatnya yang ke-20 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Dasarnya itu pada ayat 17-18 tadi. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus untuk menegur para pelayan, dalam hal ini penilik dan diaken atau penatua dan syemasi dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kira hal ini juga terjadi sampai hari ini. Kita jangan ambil contoh soal perjamuan. Kita ibadah bersama saja, kumpul di gereja. Lalu PHMJ bilang, masing-masing rayon siapkan makanan ya, bawa ke gereja. Sampai di gereja, kita mempertahankan rayon. Atau rayon lain mau datang ambil, tidak boleh, ini kami rayon ini punya. Kamu tidak boleh ambil. Iya, sederhana saja toh. Ini yang kita ada lihat dalam Jumat Pengharapan. Baku malam, baku marah, baku ribut. Lihat, oh ini kok bukan dari rayon ketora. Kenapa kau ambil makanan di ketora? Kamu bersyukur ada rayon lain mau ambil di kamu. Itu Tuhan yang gerakan. Tapi kita semarah terhadap berkat yang Tuhan kasih tinggal untuk kita rayon. Sekarang soal makanan kita seribu. Ini baca bagian ini dulu. Iya, kita lihat ke perjamuan Tuhan ya. Perjamuan Tuhan itu diberi kita 3 arti. Pertama, makna yang dahulu atau masa lalu. Tuhan Yesus sudah bilang, inilah darahku, darah perjanjian. Jadi ketika kita ada di dalam perjamuan Tuhan, itu kita ingat pertama, Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Yang kedua, kita mengucap syukur. Ini karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kalau dia sudah menyelamatkan kita, terus kita tidak mau saling menyelamatkan. Keselamatan tidak hanya kita bicara firman saja, tapi harus berbuah. Mahatma Gandhi bilang begini, saya mau ikut ajaran Tuhan Yesus, saya mau ikut Yesus pu ajaran, tapi saya tidak mau dibaptis, saya tidak mau percaya Yesus. Ini jadi bingung karena dibilang Tuhan Yesus saja untuk mengasihi, tapi saya tidak mau menjadi orang Kristen, saya mau mengasihi karena ajaran Tuhan Yesus itu. Terus kita yang ada di dalam Tuhan Yesus tidak mau mengasihi. Yuk, kita lewat. Terus makna yang kedua yaitu masa kini. Perjamuan Tuhan itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang biasa bahasa Yunani bilang dengan koinonia itu. Jadi ini kita semua datang itu doa Yesus. Doa Yesus dalam Injil Yohanes 17. Tuhan Yesus bilang di ayat 20. Supaya semua orang percaya itu bersatu. Sebab dengan orang percaya bersatu itu ada kemuliaan Tuhan. Hari ini kita semua bersatu, kita minta Tuhan hentikan gempa, Tuhan akan hentikan gempa. Tapi kalau semua takut, masih was-was, masih baru pikir-pikir sebentar gempa bagaimana, kita lihat celah mana yang kita lari keluar. Bagaimana Tuhan mau hentikan? Baca Injil Yohanes 17 ayat 20. Orang percaya berdoa itu ada kemuliaan Tuhan. Orang percaya bersatu itu ada kemuliaan Tuhan. Ada kuasa. Kemarin saya bilang sama majelis, gempa ini setan yang kerja. Kalau gempa itu dia punya pusat itu cuma satu saja. Dia bergerak di situ sampai dihilang. Tapi kalau kita lihat di dalam aplikasi BMKG, dipindah-pindah. Sedikit di sini, yang kemarin kuat itu ada di Padang Bulan tuh. Di Kelurahan Heron. 5,4.
Dari situ dihilang, dimuncul di angkasa daerah Jemaat Kalvaria ke bawah. Dari situ dihilang, dimuncul di Polimak 3. Dari situ dihilang, dimuncul di belakang ketong saya kompleks asrama polisi di bak-bak air di atas dengan, saya bilang begini ini setan ini, kalau gempa bukan begini. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, saya dengan istri saya punya jam doa sampai subuh, wajah itu nampak. Wajahnya seram sekali karena dia tidak mau anak-anak Tuhan menghalangi dia. Saya bilang, kau tidak punya kuasa, penguasa siklop, kau dengar. Yang punya kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Kau tidak punya kuasa, kau tidak bisa kalahkan saya. Bapak Ibu, ini yang kita hadapi. Kita hadapi gempa ini, kita tinggal tanya, Tuhan ini 3 hal saja. Kalau itu atas izin Tuhan, kita terima. Karena kita sudah buat kesalahan yang Tuhan yang tahu. Kalau gempa ini terjadi karena pergeseran kerak bumi, ya kita juga terima karena itu memang dunia ini sudah tua. Tapi kalau setan di siklop yang bikin, Tuhan ku berperkara dengan dia. Karena kau anak-anak ada di kota Jayapura, Kabupaten Kero, ada. Kau berperkara dengan dia. Jadi itu makna perjamuan Tuhan masa kini. Persekutuan orang percaya itu ada kuasa. Jadi antara yang pemalas-pemalas sembahyang, yang tukang ini menghindar dari ibadah, nanti gempa berkata, Tuhan tolong, Tuhan tutup telinga antara dengar kau. Aku bilang, Tuhan tolong, ini Pak, siapa tembok rumah mau runtuh? Tuhan bilang, rubuh sudahmu, siapa pen kau? Pen kau? Kasihan, roboh ke sana. Aku bilang, bahasa ini rajin kasih ke gereja begini, uang itu. Saya ini rajin, kau rajin tapi di itu hanya di luar, di kulit saja, dalam hati jauh. Tuhan lihat hati itu. Tuhan bilang sama Samuel, jangan pandang paras dan perawakannya. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Tuhan lihat 4 huruf saja, HATI. Itu saja. Jadi persekutuan itu, kita ikut perjamuan itu dipunilai masa kini itu persekutuan supaya semakin kuat. Jadi jangan ada golongan-golongan lagi. Jangan ada wik-wik atau rayon-rayon lagi dalam pelayanan itu. Layani saja, layani. Musalahkah benarkah layani. Nanti yang benarkan itu Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara dari bagian masa kini ialah supaya kita juga setiap orang yakin dan percaya bahwa kita sedang menyampaikan pengakuan. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku di sorga. Jadi kita datang dalam persekutuan, dalam pertemuan pelayanan perjamuan Tuhan. Kita datang dalam pertemuan ibadah seperti ini. Setiap orang sedang menyampaikan pengakuannya. Tuhan akan mengakui kita kalau kita rajin ibadah, baca firman dan melakukan. Tuhan akan akui kita. Itu kata-kata firman. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapakku. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku. Sudah jelas toh. Jadi arti dari perjamuan Tuhan untuk masa kini adalah pengakuan. Dalam perjamuan kita dengar, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus atau darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa. Itu kita ingat, kita ngakui itu. Saya datang dalam perjamuan, itu berarti saya menerima tubuh dan darah Yesus Kristus untuk pengampunan dosa bagi saya, tapi juga saya dimeteraikan. Lalu Bapak Ibu, bagian ketiga adalah untuk masa yang akan datang. Kita sudah dengar bahwa pengertian perjamuan Tuhan itu untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang untuk apa? Saya ajak umat buka kitab Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55. Saya ajak umat buka Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 55. Sudah, umat baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Lanjut. Lanjut. Sudah. Kasih tahu di sebelah. Itu janji Tuhan untuk masa yang akan datang. Kita masuk di dalam pelayanan ini. Tubuh dan darah Yesus menyatu di dalam kita. Kalau orang Israel keluar dari Mesir itu, tulah ke-10 itu anak sulung, itu percikan darah di ambang pintu. Tapi kita mau masuk kerajaan sorga, harus ada meterai. Tubuh dan darah Kristus. Harus ada itu di dalam tiap anak-anak Tuhan. Tubuh dan darah Kristus adalah kita membaca firman Tuhan. Makan makanan itu. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, Matius 4 mencatat. Hal yang pertama adalah kelaparan atau lapar dan haus. Iblis datang bilang, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Apa perkataan Tuhan Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini makanan yang harus saya dan saudara-saudari makan dan minum. Menjadi makanan tiap hari, pagi, siang, malam dalam hidup kita. Jangan hanya sedikit-sedikit. Kalau bisa makan makanan jasmani di pagi hari, di siang hari, di malam hari, firman dia lebih daripada itu. Supaya gempa yang ada cara terjadi itu kita minta Tuhan tolong, Tuhan dengar. Tapi kalau kita tidak makan ini makanan rohani dengan baik, saudara jangan katakan saya sudah baptis, saya sudah sidi. Bagi yang berkeluarga saya sudah nikah gereja, sia-sia semua itu. Tuhan akan bilang, nyalah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Ini keras buat kita semua. Kita orang lihat tempat yang jatuh di ruko tuh, itu rumah makan itu pernah Ibu Pendeta Yosina Wambrau tegur. Kafe itu dulu kita pengharapan ibadah jam 6 sore toh. Dia kalau jam-jam itu dia sudah kasih bunyi lagu itu luar biasa sekali. Kita terganggu pengharapan. Kafe ini yang pernah Ibu Pendeta Yosina Wambrau tegur. Saya waktu itu vikaris. Tuhan punya cara untuk tegur. Walaupun kita kemarin lihat ada korban 4 orang itu, ada saudara-saudara kita yang seiman dari Jemaat Efata, Polimak 3. Tapi kalau Tuhan mau berperkara, siapa mau lawan? Siapa mau halang? Ini yang ada pada kita semua orang percaya. Kau bilang saya ini, saya itu dalam gereja, tapi kalau hidupmu tidak makan makanan rohani, minum air kudus, air hidup, maka sia-sia. Itulah arti perjamuan Tuhan untuk masa yang akan datang. Kita ngikut itu supaya kita mati Tuhan bangkit. Kasih bangkitkan kita orang. Coba baca tadi itu di ayat 54 toh. Terus Rasul Paulus bilang juga dalam Roma pasal 8. Dibilang begini. Tubuh itu akan mati karena dosa, tapi roh akan hidup karena kebenaran. Siapa yang mau kasih dia benar? Kalau bukan kita makan dan minum firman Tuhan, makanan rohani, itu yang akan membenarkan kita. Ini keras bagi kita Bapak Ibu Saudara. Hal yang berikut kita lihat di ayat 21 berbicara tentang orang yang lapar dan orang yang mabuk. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam konteks Korintus. Ada orang-orang yang makan sampai kenyang, lupa saudara.
Datang dalam perjamuan Tuhan, kasih yang ada yang memang belum makan. Arti perjamuan waktu itu dia datang itu bawa makanan, duduk bersama-sama, makan sama-sama. Jadi kasihan yang antara punya makan, dia malu, dia mau datang bergabung, yang kita dapat bicara, kita antara sumbang. Yang bawa banyak-banyak, oh duduk senang, makan karena dia yang bawa, toh. Yang antara bawa kok jangan duduk, kok jangan bergabung. Yang kesaksian ayat 21, jadi yang lapar tetap lapar karena cara punya apa-apa. Yang makan kenyang itu sampai dengan kalimat ini bilang yang mabuk. Mabuk itu bukan karena anggur, tapi karena kebanyakan makanan. Makanan yang masuk sampai lupa orang lain. Kita bisa lihat kesaksian Injil Yohanes 2, bagaimana Yesus membuat mujizat di Kana itu. Yang Tuhan Yesus berkati, kita baca di situ air menjadi anggur. Padahal yang Tuhan berkati itu semua yang disediakan, makan, minum, dan sebagainya Tuhan Yesus berkati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu hal yang menarik bagi kita dalam sebuah perjamuan adalah tubuhku dan darahku. Pada ayat 24-25 berbicara tentang perjamuan itu. Sehingga dalam pelayanan perjamuan kudus, kita kadang-kadang mendengar kami para pelayan membaca alasan perjamuan atau titah perjamuan. Itu yang kita baca di ayat 23 sampai dengan 30. Itu bagian kedua, itu titah perjamuan di situ. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Dia. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Rasul Paulus bicara ini karena Rasul Paulus terada di situ toh. Tapi didapat dari mana? Pertanyaan bagi kita orang. Rasul Paulus waktu itu belum ada, Saulus. Tapi kesaksian kisah Rasul pasal 9 dalam pertobatannya ketika dia ke Damaskus, ke Damsyik, bagaimana Tuhan menampakkan diri itu kepadanya. Dan dia menjadi alat yang Tuhan pakai. Itu sebabnya ini bisa saksikan begitu. Dan apa yang kuteruskan kepadamu, aku telah terima. Padahal dia tidak ada. Diterima dalam penyataan Allah yang luar biasa itu. Siapa engkau Tuhan? Suara itu bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ananias tak mau layani dia. Tapi Tuhan bilang orang ini ada di dalam tanganku. Alat kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kita sudah baca jelas tubuhku dan darahku pada Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Sudah jelas. Bisa lanjut dengan 56 baca di sana. Kalau kita lihat makna dari tubuhku dan darahku. Darah Tuhan Yesus ya, bagi kita semua. Dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Di ayat 32 di bagian yang ketiga, pokok yang ketiga dikatakan begini. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita garis bawahi kalimat dididik. Memang didikan Tuhan keras. Teguran Tuhan itu kita kadang-kadang bilang, ah Tuhan, saya tak mau yang begini-begini. Kita mau yang minta yang begini, kenapa kau kasih yang begini? Wahyu 3 ayat 19 bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bapak Ibu, tegur dan hajar ini antara dua, lembut dan keras. Tegur itu sudah pukulan yang lebih lagi. Kalau dikatakan akan dan barang siapa kukasihi ia akan kuhajar dan kutegur. Ini keras. Kita dibentuk, kita dipakai. Minggu lalu kita dengar tentang tukang periuk. Kalau dilihat kita ini sudah tidak bagus, tapi dia rencana besar ada di dalam diri kita. Dia akan bentuk kita dengan keras. Periuk toh. Tanah liat itu
Dia punya penjunan itu kumpul, dibanting-banting dulu. Oh ini yang Gucci ini taruh bagusan bikin bentuk yang kayak begini. Dibanting dia dulu. Dia olah sedemikian baru dibentuk. Kita dapat hiburan itu Tuhan sayang kita orang. Tadi sudah ngerti Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Siapa yang takut? Kita Bapa di rumah siapa yang bilang sayang-sayang kita diam-diam saja. Pasti ada rotan pita di kita belakang. Iya toh? Bapak itu pendidikan keras. Mama tuh dong tangani kita orang itu dan perasaan dengan kasih sayang. Tapi ada mama juga yang piring terbang. Ada ini kayu terbang. Syukur-syukur piring dengan kayu dan sampai kalawai terbang lagi. Antena muncul. Tapi ada bapak yang lebih lagi. Bukan piring, bukan kayu, tapi parang yang bermain. Didikan keras. Tapi ingat, itu Tuhan punya lebih daripada bapak dan mama di rumah. Bapak dan mama dari kita masa kecil itu beda dengan Tuhan punya. Tuhan punya lebih. Dia membentuk kita orang itu keras. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Jayapura sejak 2 Januari sampai dengan hari ini, khususnya gempa, jangan kita takut, kita Tuhan Yesus itu hidup. Dia ada, dia sedang lihat. Siapa yang datang kepada dia dengan sungguh-sungguh, dia pasti lindungi. Hal yang menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah tubuh bait Allah di mana roh Allah diam di dalamnya. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tapi kalau bait Allah roh atau rumah Tuhan ini siapa yang merusak, diberperkara dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang kasih rusak tubuh ini, kau berperkara dengan Tuhan. Kau yang biasa bikin rusak tubuh dengan caramu, dengan kerjamu, dengan kebiasaanmu yang sia-sia, stop. Baca tuh ayat 17 dari 1 Korintus 3 itu. Siapa yang merusak berperkara dengan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah di mana roh Allah diam di dalamnya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari beberapa hal yang dari pokok-pokok pertama, kedua, dan ketiga, mengantar kita dan menolong kita untuk memahami arti perjamuan itu. Perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan adalah bagaimana Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus menolong orang lain. Yesaya dengan luar biasa bilang begini, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Saya sudah buat ini, buat itu. Tuhan bilang terlalu sedikit bagiku. Untuk Engkau mempersatukan suku-suku Israel yang masih terpelihara. Aku akan membuat Engkau menjadi terang, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kalau kita bicara ruang lingkup pelayanan kita di rayon, masih kecil. Bicara unsur, saya di PKB, saya di PW, saya di PAM, saya di PAR, kecil. Saya di KSP, kecil. Saya di Jemaat Pengharapan, kecil. Tuhan bilang, masih ada tugas jauh. Tugas jauh itu di mana? Ketika saudara di kantor, ketika saudara di tengah masyarakat, ketika saudara berjumpa dengan siapa, itulah di situ. Jangan saudara bilang, oh saya harus pergi dari Jayapura, saya harus ke Sarmi, saya harus ke Piak, saya harus ke Supiori, saya harus ke Raja Ampat, memberitakan Injil di sana. Tidak. Mulai dari Yerusalem, dari rumah toh, Yudea, Samaria baru ke ujung bumi. Kalau kau belum di sini beres, baru kau ke sana untuk apa? Ini hal yang kita perhatikan dari arti perjamuan Tuhan bagi kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, arti perjamuan Tuhan bagi kita, kita harus saling mengasihi. Kita harus membagi kasih. Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Matius 10 ayat 31. Sebab yang ku kasihi atau yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Belas kasihan. Kau makan melimpah-limpah, kau makan sampai kau keluar, kasihan yang ada lewat di sana, dia tahan-tahan perut karena tara makan, tara minum. Terus kau hati di mana? Padahal di dalam doa itu kalau kau ucapkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus kami itu kau lupa, kami itu ada siapa?
Bukan hanya keluargamu, ada orang lain kau libatkan dalam doamu itu. Ada orang lain yang sudah kau mohon Tuhan, bahwa dia datang untuk menikmati makan dan minum bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, arti yang kedua ini dari perjamuan Tuhan, kita harus saling mengasihi. Dan ketika kita saling mengasihi, ketika Tuhan Yesus datang kembali pada saat penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 40 bilang, dan Raja itu akan menjawab, apa yang telah kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, kau sudah lakukan bagi aku. Ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan tara tanya, kamu kumpul uang berapa miliar kah? Kamu bawa persembahan sudah berapa triliun kah? Selama kamu hidup di dunia. Tuhan tanya, ada bawa setoran kah buat saya? Ada bawa jiwa kah? Kita ikuti perumpamaan-perumpamaan, baik dirham, baik mina, baik talenta. Tuhan hanya bilang, satu saja orang berdosa bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersuka cita. Itu yang kita bawa. Kau tolong orang, kau membagi kasih dengan orang, dipunilai paling besar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kau makan, kau lupa orang lain, kau jangan berdoa-doa, Bapa kami sudah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kau jangan ucapkan itu Kalau makan ingat diri sendiri. Tapi makan itu kita harus ingat ada orang lain yang Tuhan izinkan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua di pagi hari ini.